Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Mataram Islam. Sebelum mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, nama saya Septi Putra Ramadhani. Nama saya Diana Nurul. Nama saya Mutia Nurul Mardani. Nama saya Naya Anjani. Nama saya Fadli Farida. Saya Fitria Putra Badani. Saya Charit Kandaru. Saya Windesha Putri. Saya Muhammad Ruzafar. Oke, masuk materi yang pertama yaitu asal-usul Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam ini bisa disebut sebagai Nagari Kesultanan. Pegon adalah suatu negara yang berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Nah, pada abad ke-16 ini didirikannya Mataram Islam. Namun, dia ini berdiri pada pertengahan abad ke-16, namun diresmikan pada abad ke-16 terakhir oleh dinasti Wangsa Mataram. Nah, ada beberapa juga kota dalam Mataram Islam. Ibu kota yang pertama itu Mataram Kota Gede pada tahun 1586 sampai 1613, lalu dilanjutkan Karta 1613 sampai 1645. Lalu yang ketiga Pleret 1646 sampai 1680. Lalu yang keempat ada Kartasura dari 1680 sampai 1745. Mata uang Mataram Islam itu ada dinar dan juga dirham Jawi. Nah, Mataram ini tuh termasuk kerajaan yang sangat memiliki power yang kuat dalam Jawa. Contoh yang mencakup dalamnya itu tuh ada wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, lalu sebagian Jawa Barat kecuali Banten, lalu ada Madura, dan juga sekitar Pulau Sumatera. Nah, kesultanan ini terdiri dari beberapa wilayah, contohnya Kutagara, Nagaragung, Mancanegara, Pasisiran, dan sejumlah negara vassal lainnya. Beberapa di antaranya dianeksasi dalam teritori kesultanan, namun yang lainnya diberikan beragam tingkat otonomi. Kesultanan ini secara nyatanya itu dia bekerja sama dengan Belanda dengan hasil yang menguntungkan. Nah, dalam hasil ini dua belah pihaknya masing-masing mengirim duta besar. Namun menjelang keruntuhannya Kesultanan Mataram menjadi negara protektorat kerajaan Belanda dengan status swapraja. Dalam perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi dengan VOC membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan di Mataram ini dibagi menjadi dua belah kekuasaan, yaitu Kesultanan Kasunanan dan Kesultanan Ngamo Yogyakarta. Jadi perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Maka dari itu, dari berakhirnya perjanjian Giyanti, berakhir juga secara hukum dari Kerajaan Mataram tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan dan kepemimpinan Kerajaan Islam Mataram. Pada masa itu didasarkan pada prinsip monarki absolut, di mana kekuasaan tinggi berada di tangan seorang raja yang disebut sultan atau sunan. Raja memiliki otoritas mutlak dalam mengambil keputusan politik, ekonomi, dan agama. Di bawahnya terdapat para bangsawan, pejabat istana, dan ulama yang membantu mengelola pemerintahan serta memberikan nasihat kepada raja. Sistem pemerintahan ini juga didukung oleh adanya struktur feodal yang mencakup wilayah kekuasaan yang dikelola oleh para bangsawan atau adipati yang setia kepada raja. Oke, selanjutnya ada kehidupan sosial Kerajaan Mataram. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam bercorak federal, di mana pejabat kerajaan merupakan tuan tanah dan rakyat umumnya merupakan penggarap. Sementara itu, kehidupan ekonomi masyarakat, mata pencarian utama mereka adalah pertanian. Namun di daerah pesisir, mata pencarian utamanya adalah nelayan dan pedagang. Masa kejayaan Mataram Islam berhasil dicapai pada saat dipimpin oleh Sultan Agung Manyongkusumo. Wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Namun, sayang masa kejayaan itu harus berakhir karena Sultan Agung Manyongkusumo wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Masa kemunduran Mataram Islam diakibatkan adanya campur tangan VOC pada pemerintah Mataram Islam sejak Sultan Amangkurat I berkuasa. Sepeninggal Amangkurat I, ia diganti dengan Amangkurat II, yaitu Amangkurat Amral, yang sangat patuh pada VOC. Setelah Amangkurat II meninggal, ia digantikan dengan Amangkurat III. VOC tidak menyukai Amangkurat III karena ia menentangnya, sehingga VOC mengangkat Prabuana I sebagai raja, yang mengakibatkan Mataram memiliki dua raja. Kekacauan politik semakin menjadi-jadi dari masa ke masa, dan akhirnya terselesaikan pada masa Prabuana III, yang membagi wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada 13 Februari 1755.
Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan kerajaan-kerajaan Islam diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dipengaruhi oleh maraknya lalu lintas perdagangan. Ketika Sultan Agung Hanyakrokusumo memimpin kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi, kerajaan-kerajaan Kesultanan Mataram semakin berada di puncaknya. Di eranya, Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah di Jawa. Selain itu, kemajuan kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Beberapa di antaranya ialah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusungnya, yakni sektor pertanian, fiskal, dan juga moneter. Kerajaan Mataram terdapat beberapa keunikan di antaranya. Yang pertama, sistem pemerintahan feodal. Adalah raja memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh para bangsawan dan pejabat kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan itu tersendiri. Lalu yang kedua, agama Islam yang kuat. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang mengalami konversi massal ke Islam. Yang ketiga, sistem pertahanan yang kokoh. Mataram Islam memiliki sistem pertahanan yang kuat, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar seperti serangan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di sekitarnya. Yang keempat, pengembangan seni dan budaya. Seni dan budaya Islam berkembang pesat di Mataram. Hal ini tercermin dalam seni arsitektur, seni lukis, seni tari, dan literatur yang menjadi bagian penting dari kehidupan kerajaan. Kontribusi perkembangan kerajaan Mataram yang pertama ada persamaan dengan kerajaan lain di antaranya. Yang pertama ada sistem pemerintahan feodal baik kerajaan Mataram Islam maupun kerajaan lain umumnya mengadopsi sistem pemerintahan feodal yang didasarkan pada hierarki sosial di mana raja itu penguasa memiliki kekuasaan tertinggi dan dibuat oleh bangsawan dan pejabat pemerintahan lainnya. Yang kedua ada struktur sosial berlapis. Kerajaan Mataram Islam dan kerajaan lainnya memiliki struktur sosial berlapis di mana masyarakat dibagi berdasarkan kasta atau golongan seperti bangsawan, pedagang, petani, dan rakyat jelata. Yang ketiga, ada budaya Jawa sebagai pilar kebudayaan. Kebudayaan Jawa menjadi salah satu pilar kebudayaan utama di kerajaan Mataram Islam, seperti halnya di kerajaan-kerajaan lainnya. Di Jawa yang mencangkup aspek seperti bahasa, seni, dan tradisi keagamaan. Yang terakhir, ada perdagangan dan interaksi kultural. Baik Mataram Islam maupun kerajaan lainnya aktif dalam perdagangan dan interaksi kultural dengan kerajaan-kerajaan tetangga serta lain di wilayah Nusantara dan di luar Nusantara. Selain ada persamaannya, juga ada kontribusi berbeda dari kerajaan lainnya. Dan yang pertama ini ada sistem pemerintahan dan struktur sosial. Mataram Islam memiliki sistem pemerintahan yang kuat dengan raja yang memiliki otoritas yang besar, serta adanya kebangsawanan yang kuat yang mendukung kekuasaan raja. Selain itu, Mataram Islam juga memiliki sistem administrasi yang terorganisir dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaan pajak dan perekonomian. Dan yang kedua itu ada agama dan budaya. Mataram Islam menganut agama Islam sebagai agama resmi yang mempengaruhi kebijakan dan budaya di dalam kerajaan tersebut. Hal ini berbeda dengan kerajaan lain di Indonesia yang mungkin memiliki agama resmi yang berbeda atau bahkan menganut agama Hindu-Buddha sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah hubungan dengan kerajaan tetangga dan interaksi dengan dunia luar. Mataram Islam sering terlibat dalam hubungan politik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga serta memiliki interaksi dengan bangsa-bangsa lain di luar Nusantara. Kerajaan Mataram memiliki peninggalan sastra yaitu Sastra Gending, hasil karya besar Sultan Agung. Beliau sebagai raja, sastrawan, dan seniman yang telah memberikan kontribusi yang besar pada kerajaan Mataram Islam yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam dan dua disiplin ilmu yaitu yang pertama teologi, yang kedua mistik yang kandungan isinya bernilai. Selain ada peninggalan sastra, juga ada peninggalan seni bangunan. Yang pertama, yaitu ada Pertapaan Kembang Lampir. Pertapaan Kembang Lampir merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam yang berlokasi di Dusun Belimbing. Yang kedua, yaitu ada Kerajinan Perak. Kerajinan perak yang saat ini menjadi salah satu komoditas utama di Kota Gede. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada Masjid Jami Pakuncen. Masjid ini dibangun oleh Sunan Amangkurat I di Tegal Arum. Sekian video hasil presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.